Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Nahji Nusantara yang dirahmati Allah dimanapun berada. Hari ini kami sowan kepada beliau, panjenenganipun Romo Kiai Haji Abdul Matin Jawahir. Yo sosok pengasuh Pondok Pesantren Sunan Bejagung Tuban. Beliau juga selaku Wakil Rais Suriah pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, dan beliau juga selaku Ketua Umum MUI di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kali ini Kiai Matin mau mengelaborasi tentang Sunang Bonang dalam perspektif sejarah. Dan mari kita simak bersama Kiai Matin mau mengelaborasi Kanjeng Sunan Bonang dalam perspektif sejarah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah kita tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kenikmatan iman dan Islam. Semoga rahmat Allah, berkah Allah, semoga selalu dicurahkan kepada kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dalam kaitannya dengan sedikit sirah waliullah, perjalanan atau sedikit cuplikan perjuangan salah seorang mujahid waliullah, yakni Kanjeng Sunan Bonang. Sunan Bonang itu hidup sekitar tahun 1470. Beliau lahir tahun 1465. Wafat sekitar tahun 1525 atau 45. Yakni di masa sebelum berdirinya Masjid Demak, Kerajaan Demak, beliau dilahirkan dan beliau sempat mendampingi Sultan Raden Fatah, Raja Demak yang pertama. Ini Kanjeng Sunan Bonang itu nama aslinya insya Allah Syekh Mahdum Ibrahim ibn atau putra Maulana Sayyid Ahmad Rahmatullah Kanjeng Sunan Ampel. Putra Kanjeng Sunan Ampel, putra Syekh Maulana Ibrahim As-Samarkandi. Syekh Maulana Ibrahim As-Samarkandi, putra Syekh Jumadil Kubro. Dan seterusnya, ini sekitar urutan silsilah daripada Kanjeng Sunan Bonang. Di tanah Jawa ini wali yang masyhur sampai sekarang purunnya adalah yang disebut Wali Songo, yaitu purunnya Sunan Bonang.
Namun sebelum itu sebetulnya di tanah Jawa ini mulai banyak dikenal, yakni mulai periode sebelum Demak, sebelum Sunan Bonang, yakni kakeknya Sunan Bonang atau cicitnya Sunan Bonang, yaitu Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro itu sekitar tahun 1360 di Trowulan Mojokerto pada zaman Kerajaan Majapahit Prabu Brawijaya IV. Jadi kalau dilihat dari sini, insya Allah dan banyak para sepuh yang menyampaikan bahwa kurun mulai Syekh Jamaluddin Jumadil Kubro sekitar tahun 1360 sampai zaman Wali Songo dan insya Allah sampai zaman sekarang, Nusantara ini ditempati menjadi daerah wali kutub. Yang 100 tahun sebelumnya, jadi kita mengambil dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha yab'atsu ila hadhil ummati fi ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidu laha dinaha. Jadi setiap 100 tahun itu ada pergantian, termasuk diantaranya pergantian wali kutub. Walaupun dalam kurun setiap 100 tahun itu wali kutub tidak harus satu, tapi bisa bisa sa dalam 100 tahun itu ganti antara wali kutub yang satu dengan wali kutub yang lain. Kalau kita melihat dari sisi, realita, ada wali-wali kelompok wali kutub tahun 1300, yakni sebelum Syekh Jumadil Kubro, sebelum Maulana Ibrahim Asmarkondi. Di Jawa sudah ada umat Islam, sudah ada ulama, tapi tidak semasyhur dan tidak setinggi derajat kewaliannya. Contohnya, walaupun tahun 1360 sudah, bukan walaupun, tapi tahun 1360 sudah ada Mbah Syekh Jumadil Kubro, akan tapi jauh sebelumnya sudah ada waliullah di daerah Jawa Timur ini, yang sekarang masih ada, eee, apa, makomnya atau makbarohnya, yakni di Leran, daerah Manyar, yaitu Sayyidah Fatimah binti Maimun. Dapat kita ziarah ke sana. Menurut sejarah, Sayyidah Fatimah binti Maimun itu jauh sebelum Syekh Jumadil Kubro, karena beliau itu hidup di tahun 869. Kita bayangkan 869 dengan hampir 500 tahun sebelum Syekh Jumadil Kubro. 700 tahun sebelum Sunan Bonang. Sudah ada para wali. Akan tetapi kelompok wali kutubnya menurut para sepuh dan realita yang ada itu sebelum di Nusantara ini ada di Asia Tengah. Jadi 100 tahun sebelum sebelum zaman Demak Kanjeng Sunan Bonang ini ada wali kutub zaman Syekh Jumadil Kubro tahun 1400. Maka saya mengatakan Mbah Sunan Bonang ini adalah, wali kutub zaman tahun 1000 zaman Demak.
Nah, 100 tahun sebelumnya kita mengambil dari fi kulli mi'ati roksim fi roksi kulli mi'ati amin, tiap 100 tahun, kita periodekan saja. Periode sil periode Wali Demak, zaman Demak, wali zaman Demak, tahun 1500. Sebelum itu periode zaman Mojopahit, 100 tahun sebelumnya. Itu wali periode zaman Majapahit, yaitu ditandai dengan Syekh Jumadil Kubro tahun 1346. Saya katakan itu periode 1400. Ditarik 100 tahun sebelumnya, tahun 1300. Itu periode di Asia Tengah. Wali-wali banyak masyhur di daerah tengah, Asia Tengah. Daerah Uni Soviet, Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan, dan Mongol, dan lain sebagainya. Di sana sudah banyak ulama, ya ini diantaranya tahun 1300 ada ulama yang terkenal sampai sekarang, namanya Syekh Muhammad Bahauddin An-Naksabandi. Yang mana Torekot Naksabandi yang dicetuskan oleh beliau tahun 1300 meluber, tersebar ke seluruh penjuru dunia. Baik itu menjadi Torekot Qadiriyah wan Naksabandiyah atau Torekot Naksabandiyah Khalidiyah, tapi prinsip adalah Torekot Naksabandiyah. Itu yang mencetuskan Torekot itu adalah Syekh Muhammad Bahauddin An-Naksabandi tahun 1311 kalau tidak salah. Dan di sana, saya katakan periode Wali Kutub ada di sana, banyak ulama-ulama besar, guru-gurunya Syekh Muhammad Bahauddin Naksabandi, termasuk gurunya Syekh Muhammad Bahauddin Naksabandi, Syekh Babas Samasi, gurunya Syekh Babas Samasi, Said Kilal, Said Mahmud Anjir, Syekh Ali Ar-Rumaini, Syekh Abdul Khaliq Al-Ghuzdawani, Syekh Wasi, dan lain sebagainya. Bahkan di sana ada makamnya Imam Bukhari. Di sana ada makamnya Syekh Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang menjadi mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Bahkan menjadi mazhabnya Ahli Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah dalam bidang tauhid. Makam-makam itu ada dalam satu negara, yakni di negara dulu bagian dari Uni Soviet. Namanya negara itu di Uzbekistan. Ada yang di daerah Bukhara, ada yang di daerah Samarkand. Itu abad ke-13, tahun 1300. Kalau ditarik sebelumnya, tahun 1200 tahun sebelumnya, para wali kutub itu banyak berdomisili di daerah bukan Asia Tengah tapi di Mesir, yaitu tahun 1200. Yakni pencetus Torekot Syadziliyah itu tahun 1100 sekian, hampir 1200. Yakni Syekh Abil Hasan Asyadzili. Dilanjutkan oleh Syekh Abil Abbas Al-Mursi. Syekh Abil Hasan Asyadzili di Kairo. Walaupun beliau asal-asal dari Maghribi, Maroko, kemudian Tunisia, kemudian beliau dimakamkan di Humaisarah di daerah Mesir. 400 kilometer ke selatan dari kota Kairo. Dilanjutkan oleh santrinya namanya Syekh Abil Abbas Al-Mursi yang dimakamkan di Iskandaria. Dilanjutkan oleh santrinya bernama Syekh Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari yang dimakamkan di perbatasan Iskandaria di Kairo, dekatnya makam Imam Syafi'i. Ini beberapa contoh bahwa abad 12 tahun 1200 itu wali kutub ada di daerah Mesir. Sebelumnya tahun 1011, tahun 1100 di daerah Maroko. Sebelumnya 100 tahun sebelumnya tahun 1000 di Baghdad.
yakni zamannya Sultan Aulia Asy Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi kalau kita urut-urut dari atas, saya ndak terlalu ke atas, ndak terlalu sampai jauh ke atas, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tahun 1000, Syekh Abdus Salam Masis di Maroko, dan juga Syekh Abil Hasan Asyadzili asli Maroko, tahun 1100. Ada Mujaddidna lagi tahun 1200, Syekh Abil Abbas Al-Mursi, Syekh Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini beberapa di antara kelompok wali kutub. Tahun 1200. 100 tahun sebelumnya di daerah Asia Tengah. Jadi seperti dipindah oleh Allah dari daerah satu ke daerah yang lain. Yaitu 1300, terkenal beberapa kiai, beberapa imam, beberapa waliullah, di antaranya Syekh Muhammad Bahadur Naqsabandi dan lain sebagainya yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian setelah tahun 1300, 100 tahun setelah itu, tampaknya Allah memindahkan wali kutub di Indonesia. Dengan ditandai dengan Sayyid Maulana Ibrahim As-Samarkandi atau Maulana Ibrahim Asmoro. Mengapa disebut Syekh Maulana Ibrahim Asmarkandi? Itu adalah nama kenangan beliau pernah pernah berdomisili di daerah Samarkand di Asia Tengah bersamaan dengan para wali-wali di Samarkand. Jadi peralihan antara abad 13 sampai abad 14. Maka pada abad 14 itulah terkenal di Indonesia para wali-wali, diawali dari ayahnya Maulana Ibrahim Samarkandi, yakni Mbah Syekh Jumadil Kubro, kemudian Syekh Maulana Ibrahim Asmarkandi, Maulana Ishaq, dan lain sebagainya. Ini wali abad ke-14 atau 1400. Peralihan di zaman itu, putra dari Syekh Maulana Ibrahim Asmarkandi diantaranya adalah Kanjeng Sunan Ampel. Nah, Kanjeng Sunan Ampel ini masa peralihan. Beliau lahir pada tahun 1401. Jadi tahun 1400. Kanjeng Sunan Ampel kemudian punya putra Kanjeng Sunan Bonang. Kanjeng Sunan Bonang ini lahir pada tahun 1465. Kalau dikatakan kurun, sudah peralihan antara kurun 1400 menuju ke kurun 1500. Kembali ke titik, ini tadi kita baca sedikit manakib urutan daripada para wali yang Allah menakdirkan di daerah ini, daerah ini, dan sebagainya, sampai ngelerek dari Asia Tengah kemudian ke Indonesia. Indonesia periode yang pertama yakni periode wali periode Majapahit Syekh Jumadil Kubro dan Maulana Ibrahim Asmarkandi, termasuk Maulana Ishaq, termasuk Maulana Abdullah As'ari Sunan Bejagung, termasuk Sunan Bungkul, termasuk Sunan Kumbang Kuning, Nyai Karimah atau Panglima Kumbang Kuning, itu wali-wali zaman, termasuk Sunan Abi Hurairah di Kapasan, itu wali zaman tahun 1400. Setelah 100 tahun katakan, kemudian ada zaman Wali Songo, yakni diantaranya adalah Kanjeng Sunan Bonang. Jadi sekali lagi dari sejarah latar belakang ini, Kanjeng Sunan Bonang ini adalah penerus wali kutub sebelumnya, penerus para aulia sebelumnya yang min dzurriyyati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Sunan Bonang ini setelah
ayahnya wafat, yang menjadi tetunggul, yang disepuhkan oleh para wali songo, yaitu Kanjeng Sunan Bonang ini. Kalau sebelum itu sesepuh wali songo adalah Kanjeng Sunan Ampel. Setelah Kanjeng Sunan Ampel wafat, kemudian sesepuhnya adalah Kanjeng Sunan Bonang. Sunan Bonang ini tidak kalah alimnya, wirai, sabar, istiqomah, dan ulet dalam memimpin umat. Dengan berbagai budaya umat diikuti dan dibenarkan. Dibenarkan artinya yang salah diluruskan, yang lurus disempurnakan. Ini diantaranya cara Kanjeng Sunan Bonang berdakwah. Ada yang mengatakan bahwa di antara wali songo, Sunan Bonang itu dalam berdakwah berjiwa seni. Sampai disebut Sunan Bonang yang nama aslinya adalah Syekh Mahdum Ibrahim atau Makhdum Ibrahim. Mengapa disebut Sunan Bonang? Karena beliau adalah pencetus salah satu gamelan musik yang disebut dengan bonang, yang digunakan untuk sarana berdakwah sehingga beliau dikenal dengan Sunan Bonang. Salah satu ini diantaranya mempunyai arti dapat kita pahami bahwa approach pendekatan yang didakwah yang digunakan oleh Sunan Bonang itu menyentuh di hati masyarakat, tidak berdakwah secara keras, tapi bil mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Sehingga budaya yang ada di masyarakat asal tidak melanggar syariat Islam dilestarikan. Kebiasaan masyarakat asal tidak melanggar syar'i, monggo dilanjutkan. Kemudian dibenarkan niatnya sehingga banyak doa-doa bahasa Jawa yang diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah. Ini di antara apa yang dilakukan oleh Kanjeng Sunan Bonang, jadi menggunakan dakwah wasatiyah, banyak penuh dengan tasamuh, toleransi. Bukan toleransi agama, tapi toleransi dalam menghormati masyarakat, bagaimana supaya masyarakat itu tersentuh hatinya sehingga masuk Islam. Dan kenyataan dari apa yang dilaksanakan oleh Sunan Bonang itu, masyarakat Indonesia hatta walaupun syariatnya belum jangkep, belum sempurna, tapi hati tetap memulai agama Islam dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini singkat yang dapat kami sampaikan. Adapun Sunan Bonang itu punya putra atau tidak, wallahu alam. Wa qala wakila, ada yang mengatakan Sunan Bonang itu tidak punya putra dan tidak punya istri, sehingga di gapura gerbang sebelah selatan itu sampai sekarang ada disebut Syekh Wahdat. Syekh Wahdat itu artinya kiai, wadat itu dalam bahasa Jawa, kalau dalam bahasa Arab wahdat itu satu, tunggal. Wadat dalam bahasa Jawanya itu tidak beristri, tidak beranak. Kalau dalam pewayangan ada namanya Pendito Wadat, itu siapa itu? Bisma, itu Wadat. Wadat itu dari kata wahdat. Ada yang ini bagian mengatakan, dan sekarang masih tertulis Syekh Wahdat di Gapura Sunan Bonang sebelah selatan. Wakila juga punya istri dan punya putra. Wakila itu punya putra 3. Ada namanya Jayeng Rono, yang kedua namanya Dewi Ruhil, kemudian yang ketiga Jayeng Katon. Wallahu alam itu tinggal versinya masing-masing. Walaupun berbeda pendapat, tapi mesti sama insya Allah. Sama bahwa Kanjeng Sunan Bonang adalah waliullah.
dan pimpinan Wali Songo. Semoga apa yang saya sampaikan ini merupakan cuplikan manakib Sunan Bonang. Semoga apa yang saya sampaikan ini membawa berkah dari Allah untuk kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sahabat channel YouTube Nani Nusantara, soal kita kepada beliau Panjenengan Kiai Haji Abdul Matin Jawahir untuk sebagai mukadimah. Bagi yang baru menemukan channel kami, silakan di-subscribe, like, komen, dan di-share. Oke, ini merupakan titik awal atau mukadimah elaborasi panjenenganipun Mbah Kiai Matin dalam Kanjeng Sunan Bonang dalam perspektif sejarah. Untuk berikutnya, ikuti terus channel kami Nahdiyin Nusantara. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.